Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya Indrayati SPD, calon guru penggerak angkatan 11, akan mewawancarai Ibu Suaina SPD SD yang merupakan kepala sekolah dari SD Negeri 28 Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Baiklah Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya telah memberi kesempatan kepada saya untuk mewawancarai Ibu. Ini mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin Bu. Jadi pertanyaan pertama yang ingin saya ajukan mengenai hal itu Bu, selama ini Bu, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, terima kasih Bu Iin. Alhamdulillah saya diberi kepercayaan untuk dijadikan tempat wawancara di sini. Jadi selama ini cara saya mengidentifikasi itu disesuaikan dengan besar kecilnya masalah itu, ya. Kalau dia dianggap tidak terlalu masalahnya terlalu rumit, maka diserahkan ke wali kelas masing-masing dulu. Nah, kalau seandainya identifikasinya permasalahannya besar atau dianggap etikanya kurang, maka kita ada tim satgas. Oke Bu, baik. Selanjutnya Bu, pertanyaan selanjutnya, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kedua kepentingan Bu saling bertumburan antara yang benar dan sama-sama memiliki nilai kebajikan Bu. Ada nilai yang saling bertumburan di situ Bu. Gimana cara Ibu mengambil keputusan selama ini? Ya, kalau sifatnya intinya yang satu merasa benar, gitu kan, tapi yang satunya merasa benar. Ya. Biasanya kita hadapkan kedua belah pihak, ditanya kasus dan permasalahannya, kemudian kita selesaikan. Biasanya pertama kita hadapkan siapa pelaku dan yang menjadi korban. Yang kedua, apabila tidak ada penyelesaian, baru kita panggil orang-orang biasanya seperti itu. Baiklah. Pertanyaan selanjutnya Bu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Yang biasanya? Karena kita kan punya tata tertib di sekolah ya. Iya. Nah, tata tertib itu sudah kita sepakati bersama dengan stakeholder di sekolah. Jadi awal pertama yang harus kita lakukan, penyelesaian masalah itu diselesaikan oleh wali kelas dulu prosedurnya. Kemudian apabila dipandang perlu, maka melewati satgas penanganan dulu. Kemudian kalau misalnya masih belum ada penyelesaian juga, biasanya kepala sekolah turun tangan. Itu. Kalau kepala sekolah sudah turun tangan, biasanya akan keluar SP. Seperti itu, SP1, SP2, SP3. Gitu. Oke, baik Bu. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika antara ada yang benar dan benar, yang mana yang Bu kira-kira yang selama ini efektif dalam menyelesaikan masalah? Ini sebenarnya terjadi di SD 28 ya. Kasusnya terkait dengan permasalahan etika anak. Pernah kejadian satu anak yang tidak bisa diatur karena mungkin kasus di rumahnya juga, ya, bisa jadi masalah keluarganya di rumah atau di lingkungan. Jadi kita tangani pada saat itu anak kelas 4 kalau nggak salah, ya, jadi berantem dengan teman, terus orang tua nggak terima, ya, jadi akhirnya kita tetap panggil orang tua, kita buat penyelesaian. Untuk menyelesaikan anak tersebut kita buat permainan yang saya sampaikan dengan Bu Iin, ya, permainan batu dan permen. Permainan itulah akhirnya merubah etika anak itu, dan alhamdulillah sampai sekarang anak itu pun sudah kelas 6 SD kalau nggak salah, dan tidak ada lagi penyimpangan perilaku etika kepada anak itu. Alhamdulillah. Sekali Bu ya. Lalu selama ini dalam menghadapi kasus dilema ITK ini, apa saja Bu tantangannya Ibu hadapi sebagai ya, ini tantangannya banyak ya.
Salah satunya adalah orang tua. Orang tua. Ya, Oke. itu yang pertama, orang tua tidak menerima kekurangan anak, ya, dan merasa anaknya lah yang paling benar. Ya. Walaupun pada kenyataan kalau kita melini masa sebelumnya, terkadang kita tidak tahu padahal salah anaknya. Itu. Kemudian emosi anak yang belum bisa dikatakan stabil, emosinya mudah meledak-ledak, ya, sehingga muncullah penyimpangan etika. Gitu. Ada dua Bu ya kata. Selanjutnya Bu, apakah Ibu sudah memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema etika Bu? Misalnya ada jadwal tersendiri sehingga bentuk atau penyelesaian kasus ini dapat dijalankan secara bersama. Ya, sesuai dengan apa yang saya sampaikan di awal, sistemnya jadi prosedurnya tetap kita mulai dari masing-masing. Kemudian setelah berubah masing-masing, kita punya satgas, namanya satgas penanganan kekerasan anak. Diselesaikanlah di situ seperti saya sampaikan tadi. Kemudian apabila tindak lanjut berikutnya adalah penyelesaian dengan kepala sekolah dengan tim, kemudian dengan anaknya juga, dengan orang tuanya juga, langsung kita sampaikan prosedur terakhir adalah SP. Baik Bu. Apakah ada orang atau faktor yang selama ini yang mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan? Apakah ada orang atau faktor atau lembaga yang mempermudah Ibu mengambil keputusan dalam dilema itu? Ya, ini kan kita sudah kerjasama ya dengan dinas sosial, dengan BNN, ya, terkait ini dengan adanya sebelum kita menyelesaikan dari maksudnya kepala sekolah memutuskan, biasanya kepala sekolah mengadakan sosialisasi langsung dengan anak-anak melalui dinas terkait seperti BNN atau dinas sosial. Jadi ada lembaga-lembaga yang membantu. Baiklah Bu, untuk pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Ibu petik dari selama ini pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Ya, ternyata sesulit apapun kasus, apabila kita jalankan dengan prosedur yang tepat, insya Allah dapat diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Tidak ada permasalahan yang harus diselesaikan dengan kekerasan, tetapi ada penyelesaian yang harus diselesaikan dengan cara baik. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya Bu, Ibu Suaina SPDSD. Baiklah, terima kasih atas wawancara ini. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mewawancarai Ibu Lisa Sulasri, Kepala Engineering 3 Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung, di mana saya akan mewawancarai tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Baiklah Bu Lisa, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Bisa datang ke SI3, berkunjung ke sini, dan sekaligus menimba ilmu dari Bu Lisa tentang pemimpin pelajaran. Ya, semoga kegiatan Bu Indayati di CBP Angkatan 11-nya lancar dan dapat berdampak kepada siswa. Amin, amin. Baiklah Bu Lisa, kita langsung saja Bu Lisa ya. Pertanyaan yang terkait pemimpin pelajaran Bu Lisa, dari pengalaman Bu Lisa selama ini, bagaimana Bu Lisa mengidentifikasi itu kasus-kasus itu termasuk dilema etika atau bujukan moral Bu Lisa? Baik, terima kasih Bu Indayati. Kalau dihadapkan dengan masalah tersebut, antara dilema etika dan bujukan moral, tentu saja saya akan mengidentifikasi terlebih dahulu ya. Dengan memperhatikan dan melihat kondisi lingkungan sekitar tempat sekolah saya berada sekarang. Nah, berdasarkan kejadian yang pernah terjadi di SD3 ini, maka kasus-kasus yang menjadi dilema etika ataupun bujukan moral itu memiliki ciri yang berbeda. Bila dilema etika terjadi, situasinya saya lihat dulu ya, dimana itu akan menjadi sulit apabila keduanya benar, tetapi bertentangan dalam pengambilan keputusan. Nah, sedangkan bujukan moral, apabila kasus itu dihadapkan dengan benar atau salah.
betul itu Bu Yati. Oke, jadi selama ini ada gitu ya, Bu Iya, Lisa? ada proses ada. Ya. Pertanyaan selanjutnya Bu Lisa, bagaimana Bu Lisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah di SD Negeri 3 Pangkal ini, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar tetapi sama-sama mengandung nilai kebajikan kedua-duanya dan saling bertentangan, gimana Bu Lisa? Baik, menurut pengalaman saya akan lihat dulu kedua sudut pandang itu pastinya yang paling bijak yang akan diambil. Ya. Terus keputusan itu saya padukan dengan kemampuan saya sebagai kepala sekolah dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan dilema etika. Itu. Dan selanjutnya Bu Lisa, dalam menghadapi kasus dilema etika, prosedur atau langkah apa yang biasa Bu Lisa lakukan selama ini dalam mengatasi masalah tersebut? Yang pertama kita identifikasi atau kenali dulu kasus-kasusnya itu, apakah memiliki nilai-nilai saling bertentangan, ya. Kemudian menentukan siapa saja yang akan terlibat atau yang terlibat dalam kasus tersebut, ya. Kemudian saya kumpulkan bukti-bukti yang berkaitan dengan penyelesaian masalah. Kemudian kita uji benar atau salahnya, baik itu dalam pengujian paradigma ataupun melakukan prinsip revolusi ya. Kemudian investigasi dan terakhir keputusan. Tapi yang paling penting itu bukan hanya keputusan saja, tetapi kita juga lihat lagi keputusan tersebut dan refleksikan apakah memang sesuai dengan kebutuhan murid atau tidak. Jadi dari pengambilan keputusan tadi Bu Lisa, apakah hal-hal apa kira-kira yang sudah Bu Lisa anggap efektif selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif itu pada saat pengambilan ya, berarti itu menurut saya sih harus dilakukan dengan segera dan tidak boleh larut. Ya, langsung dikerjakan saat itu juga setelah kita berdiskusi dengan siapa saja yang terlibat dalam situ. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu Lisa, dalam menghadapi masalah tadi, apakah ada tantangan Bu Lisa? Tentu saja tantangannya ada, terutama apabila tantangannya itu berasal dari diri kita sendiri. Karena kalau tanpa dukungan mereka, keputusan itu tidak akan terlaksana. Jadi benar-benar harus benar-benar didukung oleh pihak sekolah, terutama guru-guru dan juga pihak orang tua, yaitu dari komite pastinya ya, yang mewakili seluruh orang tua yang ada di sini. Jadi pihak guru juga komite Ya, Bu Lisa. mendukung gitu. Selanjutnya Bu Lisa, apabila nanti Bu Lisa dalam melaksanakan suatu prosedur dilema etika itu, biasanya Bu Lisa itu membuat jadwal tertentu atau langsung selesaikan di tempat atau gimana Bu Lisa? Seperti yang disampaikan tadi kan kita harus mengenali dulu nih Iya. setelah dikenali baru kita lihat apakah ini bukti ujian itu diselesaikan langsung atau tidak. Kalaupun dia membutuhkan pihak-pihak yang terkait, berarti saya sudah bertahap melaksanakannya, saya panggil orang-orangnya, kita musyawarahkan, kita cari apakah ini harus diuji atau tidak. Tapi kalau memang harus segera ya kita laksanakan dan tidak boleh berlarut karena dilema etika itu pada dasarnya harus dilaksanakan dengan segera. Kalau tidak akan berkepanjangan. Karena berkaitan dengan nilai kebajikan yang sama nilai kan. kebajikan yang sama. Oke Bu Lisa, pertanyaan selanjutnya Bu Lisa, apakah selama ini ada seseorang atau faktor-faktor apa yang mempermudah atau membantu Bu Lisa dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di SD Negeri 3? Ya, faktor yang penting sekali adalah pastinya orang yang terlibat. Yang juga mencakup kepribadiannya, karakternya dan menghadapi masalah. Terus pengalaman kita sebagai seorang kepala sekolah atau guru, ataupun juga orang tua dari pihak komite yang mendapatkan masalah tersebut, kita pasti punya pengalaman sendiri. Walaupun nggak mirip-mirip masalahnya, nggak mirip banget, tapi pada dasarnya dia pasti berkaitan dengan mereka atau pendidikan moral. Kemudian kita lihat faktor lingkungannya ini dengan arti ya saat kita mengambil keputusan pihak yang di luar pengampu kebijakan seperti saya, guru ataupun orang tua yang terlibat
debat langsung. Setelah kita bicara, kita lempar keputusannya. Nah, lingkungannya itu apakah mendukung kita mengambil keputusan tersebut? Itu pasti akan berpengaruh pada hasil yang akan kita inginkan dari keputusan yang kita dapatkan. Seperti itu. Pertanyaan terakhir bisa dari kasus ini, dilema etika ini, kira-kira dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa Bu Lisa yang bisa Bu Lisa petik dalam pengambilan keputusan dilema etika? Pengalaman saya dari hal tersebut yang dilakukan pada saat harus dihadapkan dengan dua kasus yang sama-sama benar, ya, kita harus cepat segera mengambil keputusan. Dan dari situ kita juga mampu melatih diri kita, ya. Kemudian kita juga dapat mengetahui apakah ini bisa kita lanjutkan tidak dengan kolaborasi yang ada, dengan kemampuan guru-guru orang tua yang kita tarik untuk menyelesaikan masalah ini, maka hal itu dapat segera. Dan pastinya ingat bahwa segala keputusan itu harus berpihak kepada Murid, iya. Baiklah Bu Lisa, terima kasih Bu Lisa atas berbagi pengalaman dengan saya tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Terima kasih juga atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menimba ilmu bersama Bu Lisa. Ya, baiklah Bu Lisa, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu ya.